Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Selamat jumpa di channel Edi Wijaya. Kembali kita berbincang Dharma. Bapak Ibu Sobat Muda, haruskah sampai kita mengais-ngais mencari karma baik yang tersisa dalam sebuah kehidupan? Kenapa? Karena karma baik itu telah habis. Karena kita sering makan nasi basi. Hanya bermodalkan karma baik yang lampau. Karma baik yang lampau juga bisa habis kalau tidak pernah menanam kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Sobat Muda, adalah pantas bagi kita, adalah layak bagi kita untuk terus belajar, meningkatkan potensi diri, meningkatkan belajar, melihat hidup dan kehidupan. Ketika kita melihat orang yang tidak dipercaya orang lain, kita harus bercermin pada diri. Apakah kita harus seperti dia? Saya harus memperbaiki diri untuk tidak seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari dua hal. Dari orang yang tidak baik dan dari orang yang baik. Dari orang yang tidak baik kita bisa belajar. Oh, dia seperti itu karena perbuatannya begini begitu. Dan saya tidak boleh melakukan hal yang sama seperti dia. Nah, dari orang baik kita bisa belajar. Dia banyak teman, dia bisa hidup bahagia karena melakukan kebaikan. Dan saya mau mengikuti caranya dan mau bersikap seperti dia. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu Sobat Muda, dalam kitab suci Dhammapada syair 314 dikatakan demikian: sebaiknya seseorang tidak melakukan kejahatan, karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik, karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal. Jadi kita kembangkan kebaikan, kejahatan kita tinggalkan. Memang sepertinya kok itu lagi kebaikan lagi, bosan. Betul. Coba kita bisa bayangkan, kalau kita bosan melakukan kebaikan, apa yang hendak kita tunggu? Kebahagiaan. Bagaimana mungkin? Toh sudah bosan berbuat baik. Banyak cara kebaikan bisa kita kerjakan. Dengan pikiran kita kendalikan hal-hal yang jelek-jelek kita hindari. Dengan ucapan kita berkata yang benar. Dengan tindakan jasmani kita lakukan hal yang baik. Memang sepertinya kebaikan kok tidak menarik ya. Tetapi kebaikan justru kita bisa bergaul dengan orang banyak. Orang banyak menyukai kita. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang ingin disakiti. Oleh karenanya jangan menyakiti.
Bapak Ibu Sobat Muda, perjalanan hidup kita dari pagi, siang, sore, dan malam melakukan tindakan berinteraksi dengan orang lain. Tentunya kita berharap orang lain berbahagia, orang lain membahagiakan kita juga. Itu loh, artinya kita berbuat baik, orang lain pun melakukan hal yang terbaik buat kita. Tapi jangan berharap dulu ya, wah siapa yang mau berbuat baik pada saya, siapa yang menolong saya, siapa yang mau menyapa saya dengan ucapan selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak, selamat malam Pak. Kalau Anda tak pernah memulai, tidak akan pernah ada sapaan itu. Kitalah yang mulai menyapa, dan menyapa dengan senyum kita. Kalau kita bayangkan orang lain saja ingin berbahagia, pasti mereka pun berharap kondisi-kondisi bahagia itu mereka bisa dapatkan. Contoh yang paling gampang, kita tahu musim hujan, kita ingin terlindung dari hujan supaya baju kita nggak basah, kepala kita nggak basah. Kita mesti buat persiapan. Saya harus siapkan payung. Ya, bawalah di tas Anda. Terserah ukurannya. Oh, repot. Begini, begitu, segala macam. Ya, betul. Agak berat sedikit beban kita. Tetapi ketika hujan turun, siap payung. Bisa buka payung ya. Itulah, kita butuh persiapan. Wah, cuaca mendung sekali nih. Kita sedang jemur baju. Ya, berpikirlah, ini akan hujan. Entah hujannya kapan. Siap-siaplah. Angkat jemuran. Kenapa? Hujan bakal turun. Itu. Jadi ketika kita lagi santai, lagi duduk atau lagi tidur, hujan turun dengan derasnya, tiba-tiba lagi selesai. Karena apa? Baju jemuran sudah diangkat. Itu loh, simple. Hidup itu kita bisa buat tidak terlalu beban. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, kita kembali. Tujuan kita berbuat baik adalah untuk kebahagiaan kita dan semua makhluk. Demikian juga ketika kita menjadi anggota atau kelompok sebuah organisasi Buddhis, landasilah dengan pikiran penuh cinta kasih, bukan untuk mencelakai. Kita ingin organisasi Buddhis kita maju dan maju. Oleh karenanya, organisasi yang ingin kita pimpin, kita pegang, kita arahkan pada hal-hal yang maju dan maju. Kebaikan-kebaikan harus kita sertai dari pemimpin. Pemimpin mengawalinya dengan hal-hal baik, kegiatan yang baik-baik, yang menyebarkan dharma, yang bersifat sosial, yang mampu memberikan kesejahteraan pada umat, yang mampu memberikan kesejahteraan kepada para pandita, para dharma dutanya. Inilah. Kenapa? Karena sebuah organisasi Buddhis. Lalu, karena kita adalah organisasi keagamaan Buddha, yang pasti di situ ada penyebaran dharma. Coba kita lihat visi misi kita. Tidak lain adalah memberikan kesejahteraan kepada semua makhluk. Menyampaikan dharma, menyampaikan bimbingan dharma. Tentu kita cari yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pemimpin di organisasi, carilah mereka-mereka yang berkompeten untuk hal ini. Juga tugas seorang pemimpin mengarahkan, membimbing para panditanya, para dharma dutanya untuk berhimpun,
belajar, meningkatkan kualitas diri. Bagaimana cara pemaparan dharma yang baik, bagaimana meningkatkan pengetahuan yang baik. Memang seorang pandita, seorang dharma duta pasti berhubungan dengan umat langsung. Ya, misalnya seorang dharma duta. Dharma duta itu bisa berhadapan, bisa ditugaskan, bisa berceramah kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum. Oleh karenanya, seorang dharma duta wajib mengasah kemampuan, wajib belajar, meningkatkan kompetensi diri. Oh, sekarang saya harus ngisi sekolah minggu. Materi apa yang harus saya sampaikan? Materi apa yang harus saya pelajari? Lalu bagaimana cara belajar menyampaikannya? Sekarang sudah banyak ilmu-ilmu cara mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Ya, misalnya ada pertemuan, kita bisa buka bersama. Oh, atau mungkin maju orang per orang, atau bisa belajar dari konten YouTube untuk meningkatkan potensi. Lalu juga belajar bagaimana kita menjadi seorang pembicara di depan anak-anak sekolah minggu. Kemudian menyampaikan di tingkat remaja, di tingkat pemuda, di tingkat umum. Yang pasti Bapak Ibu sobat muda, kemampuan kita semakin diasah, dan bisa kita tunjukkan saya mampu membabarkan dharma di hadapan level-level yang berbeda. So pasti kita senantiasa membawa kebahagiaan buat semua makhluk, buat semua tingkatan umat yang ingin mendengarkan bimbingan dharma kita. Salah sedikit, no problem. Mendapat teguran dari pengurus karena kekurang mampuan kita, terima kasih. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Aduh, saya masih ingat ketika saya pertama kali naik podium pada kebaktian umum. Turun dari situ adalah seorang ketua setia menyampaikan kepada saya, maaf Romo, umat kita bukan anak-anak pelajar, di sini orang tua. Kenapa Pak? Oh, tadi Romo gayanya seperti mengajar anak SMP. Oh, sebuah kesalahan. Oke lah, terima kasih Pak. Ada masukan atau ceramah di tempat lain, saya begitu textbook diberi masukan oleh pengurus, terima kasih. Jadi masukan-masukan, kritikan-kritikan itu adalah untuk membangun kita. Jangan sampai kita berkesimpulan, pengurus di sini kok nggak suka saya ya, bukan. Tetapi kita belajar dari masukan yang mereka berikan. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan kritikan-kritikan membangun yang kita dapatkan mampu meningkatkan diri kita dengan berusaha menjadi baik dan lebih baik. Terima kasih. Semoga uraian singkat ini bisa bermanfaat buat kita. Kepada teman-teman yang ingin memberikan komentar, tulislah di bawah kolom ini. Atau ingin bertanya. Semoga bimbingan dharma yang singkat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu, namo buddhaya.